Dunia selalu dijejali narasi bahwa Barat memiliki keunggulan teknologi militer yang tak tertandingi. Senjata-senjata mereka digembar-gemborkan sebagai game changer yang akan dengan mudah membalikan keadaan. Tapi, apa jadinya jika senjata-senjata itu justru berakhir sebagai pajangan di museum perang di Moskow? Ini bukan hanya sebuah kerugian militer, tapi sebuah aib yang tak terbayangkan. Foto-foto dan video yang tersebar menunjukkan Vladimir Putin sedang menginspeksi senjata-senjata yang berhasil direbut dari NATO. Hari ini, kita akan membongkar kebenaran yang sengaja disembunyikan dan mengungkap fakta yang membuat Barat panik. Saya akan jelaskan semua ini dalam 3 bagian utama. Bagian pertama, kita akan mengungkap rahasia di balik kegagalan NATO dan bagaimana senjata canggihnya jatuh ke tangan Rusia. Kedua, kita akan membahas mengapa Vladimir Putin berani memamerkan senjata-senjata itu di depan dunia. Dan ketiga, kita akan melihat bagaimana tindakan ini menjadi pukulan telak bagi NATO dan mengubah peta kekuatan global. Mari kita selami lebih dalam. Bagian 1. Terbongkarnya rahasia di medan perang. Bagaimana senjata canggih NATO direbut? Dunia selalu dijejali narasi bahwa Barat memiliki keunggulan teknologi militer yang tak tertandingi. Senjata-senjata yang mereka pasok ke Ukraina, seperti kendaraan tempur lapis baja CV-90 dari Swedia atau howitzer mandiri Caesar dari Prancis, digembar-gemborkan sebagai game changer yang akan dengan mudah membalikkan keadaan di medan perang. Mereka adalah simbol kebanggaan NATO, manifestasi dari triliunan dolar investasi dalam industri pertahanan. Tapi apa jadinya jika senjata-senjata itu justru berakhir sebagai pajangan di museum perang di Moskow? Ya, Anda tidak salah dengar. Foto-foto dan video yang tersebar menunjukkan Vladimir Putin sedang menginspeksi senjata-senjata yang berhasil direbut dari NATO. Ini bukan hanya sebuah kerugian militer, tapi sebuah aib yang tak terbayangkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah manusia sudah berusaha semaksimal mungkin? Benar, tapi bukankah takdir juga ada di tangan Tuhan? Alih-alih hanya mengandalkan teknologi, Rusia justru menggunakan strategi cerdik. Ada beberapa cara bagaimana Rusia berhasil merebut senjata ini. Pertama, melalui serangan strategis yang mematikan. Rusia melakukan serangan yang begitu kuat, membuat garis pertahanan Ukraina jebol dan meninggalkan senjata-senjata canggih itu di medan perang. Kedua, melalui penyergapan jalur logistik. Pasukan Rusia sangat sadar bahwa senjata-senjata ini harus diangkut melalui jalur darat yang panjang dan berbahaya. Mereka berhasil menyergap konvoi-konvoi logistik itu dan menguasai senjata-senjata tersebut. Ketiga, melalui kekacauan di medan perang. Kekacauan adalah teman terbaik musuh. Karena koordinasi yang buruk, seringkali senjata dikirim ke area yang sudah dikuasai Rusia. Ini menunjukkan bahwa sehebat apapun teknologi yang manusia ciptakan, ia bisa menjadi tidak berdaya jika tidak diiringi dengan strategi dan kekuatan mental yang kuat. Bukankah di dalam Al-Quran Allah telah berfirman bahwa kemenangan bukan hanya milik yang paling kuat, tapi milik yang sabar dan gigih? Ini adalah pelajaran yang harus kita ambil. Bagian 2. Pameran kekuatan Putin. Mengapa Rusia berani memamerkan di depan dunia? Mengapa Vladimir Putin tidak menyembunyikan senjata-senjata itu, melainkan justru memamerkannya di depan dunia? Bukankah itu akan memberikan informasi berharga kepada NATO? Ini adalah pertanyaan yang membuat banyak ahli kebingungan. Namun, ada logika yang lebih dalam. Ini adalah sebuah pertarungan psikologis, dan Putin tahu persis bagaimana memainkannya. Pameran ini adalah sebuah pesan yang sangat jelas. Pesan pertama adalah untuk audiens domestik di Rusia. Ini adalah propaganda yang sangat efektif untuk menaikkan moral pasukan dan masyarakat. Ia menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya mampu bertahan dari serangan Barat, tetapi juga mampu mengalahkan teknologi terbaik mereka. Ini memberikan rasa bangga dan keyakinan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Pesan kedua adalah untuk Ukraina. Melihat senjata-senjata yang dijanjikan akan menyelamatkan mereka kini berada di tangan musuh, tentu akan sangat menjatuhkan mental. Ini adalah pukulan psikologis yang jauh lebih kuat dari rudal manapun. Pesan ketiga adalah untuk NATO. Putin ingin mengatakan, senjata rahasia Anda tidak lagi rahasia. Kami telah melihatnya, kami telah menguasainya, dan kini kami siap untuk menghadapinya.
Pameran ini juga menjadi kesempatan emas bagi Rusia untuk melakukan reverse engineering. Reverse engineering itu seperti membongkar sebuah mesin untuk memahami bagaimana cara kerjanya, sehingga kita bisa membuat mesin yang sama atau bahkan lebih baik. Dengan memiliki senjata-senjata ini, Rusia bisa mempelajari kelemahan, cara kerja, dan material yang digunakan. Ini adalah informasi yang tak ternilai, yang bisa mereka gunakan untuk mengembangkan penangkal yang lebih efektif, atau membuat versi mereka sendiri yang lebih murah dan mematikan. Putin tahu bahwa teknologi adalah kunci di era modern, dan ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menguasai teknologi terbaik dari musuh-musuhnya. Bagian 3. Pukulan telak NATO, pergeseran kekuatan global yang tak terhindarkan. Apa konsekuensi dari semua ini bagi NATO? Ini adalah sebuah pukulan telak yang membuat mereka tak berkutik. Selama ini, NATO dan negara-negara anggotanya telah menghabiskan triliunan dolar untuk mengembangkan senjata yang mereka yakini tak terkalahkan. Namun, dengan senjata-senjata itu kini berada di tangan Rusia, seluruh kepercayaan pada teknologi mereka mulai runtuh. Ini tidak hanya merusak reputasi mereka di mata dunia, tetapi juga membuat mereka harus memikirkan kembali seluruh strategi pertahanan mereka. Mereka tidak bisa lagi merasa aman dengan teknologi yang mereka miliki, karena musuh kini tahu setiap rahasia mereka. Kejadian ini juga mengubah peta kekuatan global. Negara-negara lain yang selama ini ragu untuk berpihak, kini akan melihat Rusia sebagai kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Mereka akan melihat bahwa Rusia tidak hanya mampu bertahan dari sanksi Barat, tetapi juga mampu mengalahkan teknologi terbaik mereka. Ini akan memberikan keuntungan ekonomi dan geopolitik yang sangat besar bagi Rusia, dan juga memperkuat aliansi-aliansi mereka. Ini adalah awal dari tatanan dunia baru, multipolar, di mana kekuatan tidak lagi terpusat pada satu blok saja. Tiongkok, Iran, dan negara-negara lain yang selama ini juga berjuang untuk lepas dari dominasi Barat, kini memiliki bukti nyata bahwa mereka berada di jalur yang benar. Jika Anda merasa pembahasan ini membuka wawasan dan memberikan pemahaman baru tentang dinamika geopolitik yang kompleks, serta sebuah kebenaran yang sering disembunyikan, silakan subscribe channel ini. Kami menyajikan berita dari berbagai sumber yang insya Allah valid dan kredibel, mengungkap fakta yang sering tersembunyi demi pemahaman kita bersama. Mari berpihak pada kebenaran dan keadilan.